Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon-calon tamunya Allah, kali ini saya bersyukur sekali karena Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim di sini. Ini desa apa namanya? Desa Panambangan. Desa Panambangan di keluarga Bapak Haji Toto. Ya, jadi kemarin saya alhamdulillah sudah berkunjung silaturahim ke subscriber yang ada di Cirebon. Nah, kebetulan ini termasuk Kabupaten Cirebon. Ya, jadi sekalian mampir. Nah, pada hari ini, siang ini, ya insya Allah saya akan memberikan manasik umroh. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu sekeluarga, ini manasik perjalanan umrohnya langsung ke Madinah. Ke Madinah. Ya, berarti insya Allah saya akan terangkan ya, tata cara umroh yang paling singkat pada saat nanti pelaksanaan ibadah umroh yang dimulai pelaksanaannya berarti dari arah Madinah. Karena kedatangan pesawat dari Indonesia ke Madinah, dari Madinah berarti melaksanakan umrohnya. Itu ya. Nah, bedanya, kelebihannya kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, itu insya Allah nanti diisi dengan beberapa pertanyaan, umpamanya ada yang mau ditanyakan. Kemudian juga nanti saya isi dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya, ya barangkali untuk memberikan kepahaman. Karena yang namanya ibadah, ya Bapak Ibu sekalian, agar kita pas sesuai dengan tuntunan Nabi, ya diusahakan sebelum kita beramal, kita kaji dulu ilmunya. Supaya nanti pas nyocoki tidak ragu. Nah, seperti itu. Ya. Namun sebelum dimulai, kebetulan saya sudah siapkan ini. Jadi, bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh, Bapak Ibu, biasanya yang ingin minta bimbingan, insya Allah saya akan datangi, dan di sini juga saya memberikan informasi untuk Bapak Ibu pemirsa YouTube, ya YouTube Abah Jojo. Jadi saya datang ke rumah-rumah subscriber ini tidak dipungut biaya, betul Pak? Betul. Tuh ya, jadi tidak meminta biaya atau umpamanya minta disediakan apa ya, tidak. Nah, saya berharap dengan apa yang saya berikan ini, Allah memberikan balasan pahala, yaitu pahala jariah buat saya dan keluarga. Itu ya, jadi untuk Bapak Ibu yang berdomisili khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya, umpama di daerah Depok, Bekasi, Tangerang, umpamanya, atau daerah Bogor, pinggiran, Sentul, dan lain sebagainya, insya Allah pada bulan Desember, ya, jadwal saya masih tersedia kosong. Jadi, masih bisa mendaftar dengan cara bagaimana? Silahkan tinggalkan nomor handphone di YouTube-nya di kolom komentar. Insya Allah nanti dihubungi dan dipilih mana yang kira-kira pas waktunya. Itu seperti itu. Lanjut saja menyingkat waktu, Bapak Ibu. Ini saya sudah siapkan buku panduannya. Monggo, Pak Haji. Ini saya kebetulan dari Cirebon kemarin, jadi ini ada sisa 3. Silahkan, ya, dibagikan. Nah. Jadi Bapak Ibu, nanti pada saat umpama mendaftar ingin mendapatkan bimbingan dari saya, insya Allah nanti umpama yang umrohnya 2 orang apa 3 orang dikumpulkan di satu rumah, nanti dikasih bimbingan dan saya akan berikan buku panduan seperti ini. Ya. Namun apabila pada saat nanti prakteknya bisa menjadi pilihan, apa saya mau pakai umpama buku panduan yang disusun sama Abah, boleh. Saya mau pakai yang dari Mutawifnya, itu juga boleh. Ya, jadi intinya di sini hanya saya ingin Bapak Ibu sekalian tahu, ya, manasik umroh itu seperti apa. Nah, kemudian juga tahu bahwa ibadah umroh itu sesungguhnya mudah, tidak berat, tidak susah. Nah, itu saya fokus membimbing para jamaah agar tertarik ibadah kepada Allah, karena intinya ibadah umroh itu ya,
tidak sesulit yang dibayangkan. Baik, untuk menyingkat waktu, silahkan dibuka halaman 1. Ada? Silahkan halaman 1. Ya, ada. Ya. Pada saat Bapak Ibu berangkat dari Indonesia, ya insya Allah dari Bandara Soekarno-Hatta, ya pesawatnya itu kan menuju langsung ke Madinah. Nah, biasanya sesampainya di Madinah tidak langsung umroh, tapi disuruh ya, istirahat sehari 2 hari di situ, biasanya seperti itu untuk memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Ya, untuk apa? Untuk misalnya berdoa di Raudhah, ya, untuk berziarah ke makam Nabi. Itu ya, jadi ke Madinah itu nggak langsung datang langsung umroh, tidak seperti itu. Dan biasanya ya di travel itu ada beberapa pilihan. Schedule-nya itu ada beberapa hari pilihan, misalnya ada yang 9 hari, ya, kalau yang reguler, ada yang 12 hari. Ya. Umpamanya yang 12 hari yang dipilih Bapak Ibu, itu dibagi waktunya, umpama di Madinah 3 hari, atau 5 hari, selebihnya di Mekah. Tuh ya. Nah, di sini kita mulai yang pertama, ya. Pada saat biasanya mutawifnya itu akan memberikan aba-aba informasi bahwa akan melaksanakan ibadah umrah, umpama besok pagi kumpul di lobi, biasanya setelah makan pagi, biasanya seperti itu ya, setelah sarapan siap-siap kumpul. Nah, disitulah kita itu kalau sudah dikasih tahu informasi berarti mempersiapkan mandi janabat. Apa yang dimaksud dengan mandi janabat? Mandi janabat itu ada yang bilang katanya mandi besar, ada yang bilang mandi junub, ada yang bilang mandi ihram. Tapi dalam hadis diterangkan namanya mandi janabat. Prakteknya sama, hanya penamaannya saja. Itu ya. Pak, saya kan ini tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Kok malah disuruh mandi janabat? Ya memang seperti itu tuntunan dari Nabi. Bagi orang yang akan melaksanakan ibadah umroh, laki, perempuan yang sudah beristri, yang sudah bersuami, maupun orang yang sedang haid, apabila ingin melaksanakan umroh, tuntunannya mandi janabat. Bagi yang halangan atau datang haid pada saat akan melaksanakan ibadah umroh, silahkan mandi janabat kemudian memakai pembalut. Ya, itu ya, difahami ya. Nah, caranya bagaimana? Sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian mandi janabat. Jadi pertama berwudu, kemudian silahkan mandi sebagaimana Bapak Ibu yang biasa dipraktekkan. Difahami ya? Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Itu di situ ada tertulis sholat 2 rakaat sebelum ihram di mikot. Ada ya? Nomor 2. Nah, pada saat Bapak Ibu sekalian sudah mandi janabat, kemudian biasanya ya mutawifnya itu woro-woro, ayo kumpul sini, kumpul. Kita melaksanakan umroh, tapi belum niat tuh menuju ke daerah Dzulhulaifah. Ya, untuk apa? Untuk bermikot di situ di Masjid Bir Ali. Tempat apa yang namanya mikot? Tempat dimulainya, tempat awalnya melaksanakan umroh. Karena datangnya dari arah Madinah, dimulainya berarti dari situ, mikotnya berarti di Dzulhulaifah di Masjid Bir Ali. Nah, apa yang dilakukan di situ pada saat rombongan datang? Biasanya insya Allah sekitar 1 jam sampai 1,5 jam insya Allah. Kalau cepat ya insya Allah nyampe. Itu bis rombongan datang ke Bir Ali, ya, ke Masjid Bir Ali, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu tuntunannya seperti itu. Pak, apakah sholatnya berjamaah? Tidak. Jadi sholatnya ingat sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana dengan orang yang haid? Nah, khusus orang yang haid jangan ikut sholat. Silahkan tunggu saja di bis. Menunggu teman-temannya selesai sholat 2 rakaat. Seperti itu ya. Kemudian Pak, umpama bertanya, ada nggak bacaan tertentu pada saat mau sholat? Tidak ada. Tuntunannya adalah hatinya supaya niatkan
supaya berbicara dalam hati, niat dalam hati bahwa sholat 2 rakaat ini karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Seperti itulah yang namanya niat karena Allah. Langsung prakteknya Allahu Akbar setelah, tapi jangan lupa tadi berwudu dari mulai hotel. Tapi kan tadi sudah mandi janabat, punya wudu. Umpamanya batal, silakan berwudu kembali. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah selesai silakan berkumpul di bis untuk melaksanakan niat ihram. Dipahami ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena naik bis silakan duduk. Nah, kemudian ya biasanya insya Allah mengarahnya ke arah Ka'bah, ya, ke arah Mekah. Bisnya karena kan menujunya ke sana. Nah, biasanya mutawifnya itu membimbing, ya, memberitahukan Bapak Ibu apakah sudah siap. Dalam artian itu siap akan niat umrohnya. Karena kalau umpama tidak diberitahu seperti itu, dikhawatirkan bapak-bapak masih pada pakai celana dalam. Berarti kalau kita mau melafadzkan niat ihram, diusahakan jangan pakai celana dalam. Jangan pakai kaos dalam. Cukup kalau laki-laki 2 helai kain ihram. Dipahami ya? Kalau perempuan bebas, silahkan ditutup auratnya. Yang wajib terlihat adalah wajah dan telapak tangannya. Itu harus terlihat. Tidak boleh ditutupi pada saat mau niat ihram. Dipahami ya? Lanjut. Pada saat sudah duduk, kita duduk seperti ini, kemudian mutawifnya tadi ya, sudah woro-woro mengingatkan semuanya, ya. Biasanya dipandu sama mutawifnya bareng-bareng. Nah, adapun umpama Bapak Ibu sudah hafal, boleh dibaca sendiri. Tidak harus wajib mengikuti mutawifnya, boleh. Mutawifnya itu kan pembimbing, dikhawatirkan ada yang nggak hafal, umpamanya. Namanya sudah sepuh-sepuh, kewajiban dia membimbing. Adapun umpama bapak-bapak, ibu-ibu saya sudah hafal, ya boleh, masing-masing umpama sudah niat, ya sudah nggak apa-apa. Ya, jadi silakan ya, niatkan dalam hatinya bahwa umroh ini berharap. Berharap apa? Berharap mendapatkan pahala dari Allah. Ya, itu namanya niat hatinya. Setelah hatinya gerentes niat, ingin melaksanakan umroh karena Allah, kemudian ucapkan. Apa ucapannya? Labbaik Allahumma umrotan. Ya, saya ulangi. Labbaik Allahumma umrotan. Tapi kalau mengumrohkan, umpama saya ingin mengumrohkan orang tua nih, tapi pernah umroh, orang tuanya sudah meninggal. Apa bacaannya? Labbaik Allahumma umrotan an. An apa? Sebutkan annya. Misalnya nama bapaknya umpama Komarudin, namanya umpama bapaknya, berarti labbaik Allahumma umrotan an Komarudin. Dipahami ya seperti itu ya? Nah. Binnya. Boleh. Umpama mau disebutkan bin Johar, boleh umpamanya. Saya maunya sebutkan atas namanya saja, boleh. Ya, jadi tidak ada berkewajiban harus binnya harus ingat, tidak. Dipahami ya? Kalau ingin mengumrohkan itu. Jadi bedanya an. Nah, apa artinya labbaik Allahumma umrotan? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk umroh. Karena kita kan dipanggil. Dipanggil untuk haji, dipanggil untuk umroh. Nah, kalau haji bagaimana? Ya, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk haji. Nah, kalau sekarang kan umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Dipahami ya? Seperti itu. Lanjut ke halaman 2. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita lanjutkan, saya di sini mengingatkan Bapak Ibu. Ingat ya, tadi Bapak Ibu saya sudah arahkan ya, melafazkan niat. Ya. Niatnya tadi apa? Labbaik Allahumma umrotan. Sama bacaannya bagi laki maupun perempuan. Nah, saya mengingatkan di sini adalah pada saat Bapak Ibu sudah melafazkan niatnya, berlakulah larangan-larangan ihram. Ya. Apa saja larangan ihram?
pada saat orang itu sudah niat dalam hatinya melafadzkan niat ihram, ya, di antaranya larangannya adalah laki-laki dan perempuan dilarang memotong kuku, dilarang memotong rambut, dilarang mencabut rambut, mencabut rambut seluruh yang ada di tubuh. Jadi bukan hanya di atas, itu larangan. Umpama ada rambut yang tumbuh di mana, nggak boleh dicabut, nggak boleh dipotong. Dipahami ya? Kemudian bagi laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian. Nah, kemudian dilarang ya berbicara porno, dilarang berbicara yang mengandung syahwat, terutama bagi laki dan perempuan yang sudah bersuami. Umpama sekamar nantinya di hotelnya umpamanya. Larangan, diusahakan jangan memberikan atau mengucapkan hal-hal yang mengundang syahwat. Itu merupakan larangan. Pak, harus punya wudhu nggak? Nah, tidak. Ya, ingat ya. Jadi pada saat niat ihram tidak harus punya wudhu. Umpama batal tidak apa-apa. Kalau mau sholat dan tawaf harus punya wudhu. Oke, dipahami ya? Lanjut. Kemudian apa larangannya? Orang yang sudah niat ihram dilarang bertengkar, ribut sama umpama temennya, orang lagi mau ibadah umpama ribut, ya jangan. Ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem. Kemudian dilarang menjima, walaupun suami istri tidak boleh, larangan. Sedang ihram nggak boleh. Ya. Kemudian dilarang menikahkan, dilarang juga melamar. Ah, saya biar keren, saya pengen umroh. Umpama ngincer gadis mana, saya mau melamar dia pada saat umroh. Nggak boleh. Bukan saatnya, itu menjadi larangan. Ya. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu, ini kan menuju ke Mekah ya, itu tanah suci. Di dalam perjalanan dilarang memotong tumbuh-tumbuhan, memetik tumbuh-tumbuhan, itu larangan. Di tanah suci tidak boleh. Ya. Kemudian juga dilarang berburu binatang buruan. Kalau zaman dulu kan zaman Nabi masih ada yang namanya kan perjalanan jauh ya, dari Madinah umpama ada yang jalan kaki, ada yang apa. Itu menjadi larangan. Tidak boleh berburu binatang buruan. Ya. Kemudian juga dilarang menutup mata kaki bagi laki-laki. Pada saat laki-laki sudah niat ihram, maka dia umpama pakai sepatu yang menutupi mata kakinya, ya supaya dilepas pakai sandal. Karena sudah menjadi larangan, harus terlihat mata kakinya. Nggak boleh pakai kaos Tidak, kaki. ya jangan. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudian bagi laki-laki dilarang pakai peci. Dilarang pakai apa namanya ini? Sorban. Dilarang pakai, apalagi laki-laki, peci jangan, sorban jangan. Kalau itu sih Pak, sabuk. Nah, untuk sabuk dalam hadis memang ya pada saat itu ada yang bertanya masih dibolehkan. Kalau zaman dulu sabuknya itu kain panjang cuma diikat saja. Nah, tapi ya saran dari saya, nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya pakai pakaian ihram yang kuat tapi juga bisa menjaga auratnya. Ya, karena sesuai dalam hadis diterangkan laki-laki itu pakaian ihramnya hanya 2 lembar. Ya, diusahakan pakai 2 lembar. Adapun umpama mau pakai sabuk karena barangkali terjadi sesuatu, ya, tidak bisa makainya, ya ada hadis yang menerangkan masih diperbolehkan. Tuh ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk wanita dilarang, ya ada larangan buat wanita, dilarang menutup mukanya. Jadi pada saat niat ihram sudah diucapkan, wajahnya harus terlihat. Kemudian telapak tangannya juga harus terlihat. Berarti ya, dilarang memakai sarung tangan, dilarang memakai masker. Kemudian Bapak Ibu, saya mengingatkan, karena kalau sudah niat ihram itu kan tadi ada beberapa larangan. Nanti pada saat Bapak Ibu, insya Allah ini kan sekamar berdua. Nah, pada saat Bapak Ibu mau salin pakaian dan lain sebagainya, mau ke kamar mandi, diusahakan
Ini kalau mau ke kamar mandi, diusahakan masuknya rapi, keluar rapi. Dipahami ya? Jangan umpama mentang-mentang suami istri pada saat berihram, kemudian umpama buka bajunya sembarangan dan lain sebagainya. Diusahakan jangan seperti itu karena bisa mengundang syahwat. Seperti itu ya. Selanjutnya itu merupakan larangan yang saya sebutkan tadi. Kemudian, Pak, tadi kan saya sudah niat. Kemudian sudah melafadzkan niatnya. Apalagi yang harus saya lakukan? Tuntunannya membaca talbiyah halaman 2. Bisa dilihat. Ada di situ, Pak, halaman 2? Ada. Bagaimana, Pak, cara membacanya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, pada saat Bapak Ibu membaca ini, tuntunannya kalau laki-laki sedikit dikeraskan. Kalau bagi seorang wanita, diusahakan ya, dibaca biasa-biasa saja. Tapi bukan di dalam hati. Ya, dibaca labbaik Allahumma labbaik. Kalau laki-laki sedikit dikeraskan. Labbaik Allah, semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya sampai mana? Membaca itu tuntunannya sampai datang ke Masjidil Haram. Umpama sudah mau masuk ya sudah. Nah, hanya saja keterbatasan manusia itu kan ada capeknya. Boleh dibaca sampai capek. Maksudnya capeknya sudah mana ya sudah selesai. Jangan terus aja dibaca, ya sudah boleh istirahat. Ya, umpama mau baca lagi boleh terus dibaca selama di dalam perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 3. Ya, di situ ada tulisan doa masuk masjid. Namun di sini saya akan menjelaskan. Pada saat Bapak Ibu berangkat dari Bir Ali, dari Mikot, itu perjalanan insya Allah kurang lebih 6 jam. Biasanya sampailah di kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, insya Allah nanti mutawifnya memberikan kunci kamar. Umpama yang suami istri ini Bapak kan pilihnya kamar yang suami istri. Insya Allah dikasih ini berdua. Ya. Yang berempat ada umpama ibu-ibu dan lain sebagainya. Silahkan istirahat sebentar. Mau mandi-mandi boleh. Mau buang pipis, mau apa boleh. Silahkan. Boleh, silahkan. Tapi ingat, ya Bapak Ibu sekalian ini sedang dalam keadaan ihram, ada larangan-larangan yang tadi saya bacakan. Dipahami ya? Harus dijauhi, harus dihindari. Kalau melakukan yang tadi larangan akan terkena dam. Nah, pada saat Bapak Ibu di hotel istirahat, itu bagaimana caranya kalau yang suami istri, bagaimana caranya supaya sedikit menjauh. Jangan lengket terus ya, jangan, namanya sedang ibadah. Ya bagaimana caranya menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Setelah beberapa saat, ya biasanya mungkin dikasih waktu 1 jam karena untuk beres-beres koper di kamar dan lain sebagainya. Silahkan ke kamar mandi, kemudian berkumpul kembali di lobi. Ya, setelah makan dan lain sebagainya, insya Allah disuruh kumpul. Untuk apa? Untuk meneruskan tadi. Meneruskan tahapan umroh yang belum terselesaikan, yaitu ke Masjidil Haram untuk tawaf, sa'i, tahallul. Seperti itu ya. Nah, di sini juga saya mengingatkan Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu berhenti sebentar istirahat di hotel, pernah saya menyaksikan ada bapak-bapak serombongan insya Allah 4 orang. Mentang-mentang disuruh masuk kamar, kebetulan sekamar itu insya Allah ada 4-5 orang. Disuruh makan sama mutawifnya, silahkan makan sebelum siap-siap berangkat. Yang namanya bapak-bapak kan udah sepuh, ya ada yang usia 60 dan lain sebagainya. Mungkin dia lupa atau mungkin ya, kurang pembekalan ilmunya. Kain ihramnya tuh yang laki-laki dilepas pakai peci,
pakai baju batik, ada yang pakai sorban. Padahal itu larangan. Berarti Pak, pada saat istirahat di hotel pakaiannya boleh nggak diganti? Tidak boleh. Berarti buat Pak Haji Toto ini tetap pakaiannya tadi 2 helai kain. Tidak boleh diganti pakai apa tadi? Umpama pakai jaket karena dingin ya. Tidak boleh ditambah-tambahi baju lagi, cukup itu. Ya. Ini hanya sebentar mampir naruh koper. Cuman kan karena capek perjalanan 6 jam dari Madinah, insya Allah ya, Bapak Ibu dijamu, maksudnya suruh istirahat sebentar, kemudian makan. Setelah itu kembali lagi, karena belum selesai, kembali lagi menyelesaikan tahapan yang belum selesai. Nah, pada saat sudah beres semua, barulah rombongan, insya Allah rombongan itu rata-rata ya, antara 40 sampai 45 orang. Rata-rata ya insya Allah namanya satu grup, satu rombongan. Biasanya mutawifnya di depan. Ada pembimbingnya 1 orang yang di belakang. Karena apa? Untuk menunjukkan tempat-tempat yang harus dituju. Karena kewajiban mutawif itu seperti itu. Menunjukkan tempat-tempat yang akan dituju. Kemudian memberikan arahan-arahan, yang belum tahu ya dikasih tahu, yang belum hafal doanya dikasih tahu. Kemudian menjaga agar Bapak Ibu sekalian jangan sampai terpisah dengan teman-temannya. Jangan sampai hilang. Itu tugasnya mutawif. Ya, silakan Bapak Ibu jangan segan-segan bertanya ke mutawifnya. Ya, karena mutawif itu tugasnya memang membimbing, menuntun supaya sukses para jamaahnya. Seperti itu ya. Pada saat berjalan, silahkan dibaca lagi yang tadi talbiyahnya. Kan masih dalam keadaan ihram, belum nyampe Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik terus. Sesampainya di pintu Masjidil Haram, berhenti, melangkah kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian dibaca doa masuk masjid. Bismillahi wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfirli ya dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Itu tuntunannya kaki kanan terlebih dahulu masuk ke masjid. Ini berlaku bukan hanya masuk Masjidil Haram saja. Silahkan Bapak Ibu umpama masuk ke Masjid Kuba bagaimana? Boleh. Jadi doa ini doa pada saat Bapak Ibu ingin masuk ke mana? Masjid. Seperti itu ya. Boleh. Iya, jadi berlaku untuk semua masjid. Silahkan seperti itu. Nah, kemudian setelah masuk, kemudian melangkah tuh beberapa langkah. Insya Allah akan melihat apa? Ka'bah. Akan melihat Ka'bah. Nah, disitulah Bapak Ibu bila mengikuti tuntunan Nabi akan mendapatkan 20 rahmat. Ya. Apa saja yang harus dilakukan? Ya. Dalam hadis diterangkan, ya, Allah itu sehari semalamnya menurunkan 120 rahmat di Baitullah sehari semalam. Kemudian dibagi oleh Allah. Untuk yang tawaf, yang paling besar, tawaf itu pahalanya paling besar, dia 60 rahmat. Untuk yang sholat akan mendapatkan 40 rahmat. Kemudian yang memandang Ka'bah, hanya memandang saja, akan mendapatkan 20 rahmat. Itu kalau diniatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, untuk itu saya mengingatkan, pada saat memandang Ka'bah, perhatikan, niatkan hatinya ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Itu ya, seperti itu.